Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bil ilmi yarfa'u man yasha' wa bil jahli yahdimu man yasha'. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin المصطفى وعلى آله أهل الصدق والوفاء أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل النوبة ويا أهل الباطن ويا أهل النور اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وصلح الجسد والروح وتوبة النسوح اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم يا ربنا ارزقنا توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت هون علينا يا الله يا الله يا الله في سكرات الموت إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وبعد. Sama-sama kita hormati, kita muliakan Khadimul Majlis Al-Baha Fadilatul Mukarram Ki Al-Haj Al-Fanna Suha Mata'anallah bituli hayatih, yang semoga Allah berikan kesehatan kepada beliau, Allah berikan kelancaran dalam segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pula bapakku kita Fadilatul Mukarram Bapak Haji Udin Sirajuddin yang juga hadir di tengah-tengah kita, semoga Allah berikan kesehatan kepada beliau. Para orang tua kami yang kami tidak sebutkan namanya satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Para hadirin, hadirat, mukminin, mukminat dan pemirsa live streaming dimanapun anda berada, alhamdulillah wa syukurillah, kita ucapkan, kita panjatkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita dari beraneka macam ragam nikmat, daripada nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat panjang umur, alhamdulillah wa syukurillah. Allah masih menentukan garis untuk kita semua berada di jalannya. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kita berada di tamanan surganya, yaitu di majlisul ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang Pak Buya yang selalu istiqamah, orang-orang yang selalu berharap akan ridhonya Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat, amin ya rabbal alamin. Selawat bertangkaikan salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, kerabat, sahabat dan pengikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita semua Pak Ibu daripada orang-orang yang dapat menjunjung tinggi akan kehormatan kepada beliau, yang dapat menjunjung tinggi akan kehormatan kepada para keluarga-keluarga beliau, yang kita terus berpegang teguh kepada ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita masuk dalam kajian kita dalam kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah, di mana beberapa waktu yang lalu daripada kemuliaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yang kita sudah bahas kemarin Pak Bu, yaitu akan diutusnya Nabi Allah Isa alaihi salam di akhir zaman nanti, dan beliau pun adalah seorang nabi pula seorang rasul, yang seorang nabi seorang rasul pun yang pada akhir zamannya nanti akan menjadi daripada bagian umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah bahas di minggu kemarin, kita bahas daripada kemuliaan yang selanjutnya. Begitu banyak Pak Buya, daripada kemuliaan demi kemuliaan yang Allah turunkan khusus untuk umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini kita berada sekarang di bulan Maulidur Rasul, ya Pak Ibu ya, kita berada di bulan daripada kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beberapa waktu lalu tatkala kami melaksanakan ziarah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah Pak Bu, masya Allah, ya manusia begitu banyak,
Orang-orang seluruh dunia begitu besar, begitu banyak datang untuk memberi salam dan berziarah di bulan Maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung kita, Allah masih memberikan kita panjang umur. Allah masih memberikan kita nikmat untuk kita bisa merasakan berjumpa kembali dengan bulan Rabiul Awal. Yang lebih nikmat lagi, Allah masih memberikan kita di bulan Rabiul Awal masih mengingat, masih mau membasahi lisan kita untuk menyebut nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat besar. Ini nikmat besar. Maka Pak Bu, ayo ya, berada di bulan Maulid kita jangan sungkan-sungkan untuk kita bisa hadir di mana-mana pun diadakan majelis Maulid, kita hadir. Dimanapun diadakan, diselenggarakan peringatan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selama kita masih sehat, selama kita masih kuat, ayo kita hadir, karena itu merupakan majelis barakah. Karena itu merupakan majelis barakah yang pada hakikatnya itu merupakan sebuah acara yang diundang langsung oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Bu, kita hadir di majelis Maulid ya Pak ya, kita akan mendengarkan akan keindahan demi keindahan. Kita akan mendapatkan ilmu, kehebatan demi kehebatan, sehingga kita punya rasa cinta, kita punya rasa rindu kepada Nabi makin tinggi, terpupuk terus. Cinta rindu kita kepada Rasulullah akhirnya terus menumbung tinggi, terus naik ke atas. Artinya di majelis Maulid itulah kita akan mendengarkan akan kisah-kisah keindahannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada sesungguhnya Pak Bu, kita hadir di sebuah majelis Maulid yang kita dengar hanya ingin mendengarkan akan keindahannya baginda Nabi. Di majelis Maulid manapun, pasti yang kita ingin dengarkan adalah keindahannya daripada sisi akhlak dan fisiknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti di acara Maulid manapun kita pasti dengar yang baru. Oh, ternyata Rasulullah begini. Oh, ternyata Rasulullah begini. Pasti kita mendapatkan ilmu yang baru. Kenapa? Karena pada hakikatnya keindahannya baginda Rasulullah, karena pada hakikatnya keindahannya baginda Nabi tidak akan pernah habis, tidak akan pernah tertuliskan secara sempurna oleh siapapun itu pengarangnya. Siapapun yang mengarang itu Maulid, siapapun yang menceritakan baginda Nabi, ahli sastrakah ia, ahli bahasakah ia, atau dia betul-betul orang yang ahli dalam sejarah, siapapun Pak yang menceritakan akan keindahannya baginda Nabi tidak akan pernah mencapai pada puncaknya. Karena keindahan Nabi begitu luas, karena keindahan Nabi begitu hebat, maka dikatakan oleh Imam Ibnul Farid di dalam syairnya, wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Kata beliau apa Pak Bu? Kata Imam Ibnul Farid, wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi. Siapapun orang, nah ini nih kata beliau nih, kata Imam Ibnul Farid, siapapun beliau orangnya katanya, ahli bahasakah ia, ahli sastrakah ia yang jago bikin syair, yang hebat dalam mengarang daripada pujiannya dengan syair-syair, siapapun orangnya kata beliau, sehebat apapun orangnya kata beliau, wa ala tafannuni wasifihi, yang menceritakan akan sifatnya baginda Nabi, siapapun itu orang yang hebatnya kayak apa, kata beliau, yafnaz zaman wa fihi ma lam yusafi. Harinya habis, walaupun waktunya habis, walaupun masanya sudah habis. Harinya habis, masanya habis, artinya bumi ini sudah habisan hari, bumi ini sudah kehabisan bulan misalkan Pak Bu, bumi ini sudah kehabisan tahun. Artinya walaupun sudah datang hari kiamat, sudah datang yaumal akhir, hari terakhir di dunia, siapapun itu orang masih ingin menceritakan akan keindahannya baginda Nabi, wa fihi ma lam yusafi. Pasti ada saja kata beliau akan keindahan Nabi yang belum terungkap
yang belum tertulis, pasti masih ada ya keindahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum diceritakan. Saking apanya? Saking luasnya keindahannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orang tintanya mau pakai selaut daripada menjadikan tintanya, lautan menjadikan tintanya, batang-batang pohon jadikan pulpen untuk menulis akan keindahan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yafnaz zaman wa fihi ma lam yusafi. Waktunya habis, masanya habis, tapi ceritanya belum selesai. Saking apanya, Bu? Saking indahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadir di majlis maulid manapun ya Bu ya, artinya di situ ada barokahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap meramaikan bulan maulid, siap hadir dalam bulan maulid untuk mendapatkan berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita masuk di dalam kajian kita dalam bab selanjutnya daripada kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Ini kemuliaan enggak habis-habis Allah berikan Ibu untuk umatnya Rasulullah. Ini kemuliaan Pak enggak selesai-selesai yang Allah berikan untuk umatnya baginda Nabi yang sekarang apa Allah berikan? Kata Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki dalam karangan beliau Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah, kemuliaan selanjutnya yang disebut dengan thubutul bisyarah bil jannah li akhir hadhil ummah kama sabata li awwaliha. Kata beliau, kemuliaan yang selanjutnya nih yang Allah berikan kepada kita Pak sebagai umatnya Nabi, akan adanya ketetapan sebuah kabar gembira berupa surganya Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang hidup di akhir zaman, untuk orang-orang yang hidup setelah baginda Nabi wafat. Setelah baginda Nabi tiada, orang setelahnya tetap akan mendapatkan kabar gembira bahwasannya itu merupakan umat yang berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan mereka bukan beliau-beliau saja daripada kalangan sahabat. Oh, kalau kita pikir mungkin yang bisa mendapat meraih daripada surganya Allah mungkin itu karangan dari para sahabatnya Nabi. Yang mendapatkan surganya Allah yang pantas itu mungkin adalah mereka beliau-beliau yang bisa menatap baginda Nabi, yang tiap harinya jumpa dengan Nabi, yang tiap harinya bergaul dengan Nabi. Paling itu aja orangnya kalau kita bilang. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada kita. Kata Allah enggak, kata baginda Nabi tidak, bahwasannya yang berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dan dicap menjadi penduduk surganya Allah adalah seluruh umatku walaupun nanti sampai akhir zaman. Sallu ala Nabi Muhammad. Bukan para sahabat doang. Bukan para sahabat doang. Kita pikir mungkin sahabat aja lah, karena wajarlah mereka beliau-beliau itu orang yang duduk sama Nabi. Wajar sahabat tiap hari makannya bareng Nabi. Sahabat wajar tiap hari minumnya bareng Nabi. Salat berjamaahnya dengan Nabi langsung, ya pastilah beliau-beliau aja yang masuk surga. Tapi enggak. Bahkan ditetapkan di dalam sabda Nabi melalui hadis daripada Abi Umamah Al-Bahili annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Abi Umamah Al-Bahili. Dalam sabdanya beliau bilang apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, "Tuba liman ra'ani wa amana bi, wa tuba thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba." Nabi sampai mengatakan dalam sabdanya Pak Bu, tuba liman ra'ani. Kata Nabi, liman ra'ani, orang yang pernah melihatku, kata Nabi. Orang yang pernah menatapku, kata Nabi. Wa amana bi, dan tatkala itu ia beriman kepadaku. Siapa orang yang menatap Nabi dan beriman kepada Nabi? Ya levelnya para sahabat. Levelnya para sahabat. Dulu sahabat Pak Bu, jadi kalau syarat menjadi sahabat Nabi yang disebut sahabat, maka di dalam kaidah mustalahul hadis, orang yang disebut sahabat itu yang pertama harus berjumpa dengan Nabi walau lahdah, sekalipun sebentar. Pernah menatap Rasulullah di masa hidupnya walaupun sebentar. Yang kedua, beriman kepada Nabi
di zaman tersebut. Beriman kepada Nabi di zaman tersebut. Paling dikit dua syarat ini, berjumpa dengan Nabi, kemudian beriman kepada Nabi. Asal dua syarat sudah ada di dalam diri seseorang tersebut, maka beliau pasti dijuluki seorang sahabat. Karena ada Pak Bu orang yang hidup di zaman Nabi, menatap Rasulullah, ya, memandang Rasulullah, matanya sempat melihat jasadnya baginda Nabi, tapi nggak beriman kepada Nabi. Ada kayak begitu, bahkan memusuhi Rasulullah. Kita lihat Abu Jahal, ada Abu Lahab, Abu siapa lagi? Abu Jahal, Abu Lahab, Pak Bu. Oh, Masya Allah. Jangan dikira orang yang bernama Abu Jahal itu orang yang karena disebut jahlun itu yang artinya bodoh. Jangan dipikir dia itu adalah orang yang bodoh. Tidak. Ya Pak Bu ya. Abu Jahal itu orang yang cerdas otaknya. Bahkan tidak ada ayat Al-Quran yang turun kepada baginda Nabi yang Abu Jahal tidak tahu. Bahkan Abu Jahal saking memata-matainya baginda Nabi, kalau duduk dengan Nabi, duduk di majelisnya Nabi, ikut ngaji sama Nabi, bahkan kalau sampai dia ada urusan keluar kota yang harus meninggalkan majelisnya baginda Nabi, Abu Jahal Pak sampai rela nyewa seorang pemuda, 1, 2, 3 orang pemuda dipanggil. Kata Abu Jahal, wahai pemuda, engkau aku bayar dengan bayaran yang tinggi. Oh, dibayar. Engkau aku berikan uang dengan bayaran tinggi, kata Abu Jahal. Tapi syaratnya 3 hari ini aku akan keluar kota, engkau duduk di majelisnya Muhammad. Engkau duduk di majelisnya Muhammad. Engkau dengarkan apa yang Muhammad katakan. Engkau hafalkan apa yang Muhammad sampaikan. Nanti sampaikan lagi kepadaku, katanya. Sedikit pun gak ada yang mau kelewat daripada lisannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi majelisnya Rasulullah diintai terus oleh Abu Jahal. Tapi sayang Bu, ya, tapi sayang. Sayangnya apa Pak? Abu Jahal ngaji dengan Rasulullah bukan untuk mencari keberkahan guru. Ngaji di majelisnya Rasulullah bukan mencari keridhoannya guru, tapi semata-mata hadir untuk apa? Untuk mencari kekurangannya seorang guru, untuk mencari kelemahannya seorang guru. Dia hadir untuk itu, maka berkahnya nggak ada, karena hadirnya untuk mencari kelemahan guru. Maka Abu Jahal ini tahu ayat apa yang turun kepada Nabi Muhammad, tentang apa itu ayat turun kepada Nabi Muhammad, dia tahu. Tapi sayang, itu sayangnya hadirnya bukan untuk mencari keridhaan guru. Naudzubillahi min dzalik. Jadi orang yang menatap baginda Nabi, bertemu dengan Nabi tapi nggak beriman, contohnya ada. Yang beriman dan berjumpa banyak gak? Oh banyak, lebih banyak. Sayyidina Abu Bakar jumpa dengan Nabi dan beriman dengan Nabi. Sayyidina Umar Ibnul Khattab jumpa dengan Nabi dan beriman dengan Nabi. Maka para sahabat, Nabi katakan dalam hadisnya, tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntung orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Tapi ada yang lebih beruntung lagi, kata Nabi. Ada yang lebih beruntung lagi, sampai sahabat penasaran. Kami jalasna ma'ak ya Rasulullah, kami duduk dengan engkau. Wajahadna ma'aka ya Rasulullah, kami juga sudah berjihad dengan engkau ya Rasulullah. Tiap hari duduk dengan engkau kami ya Rasulullah. Tiap hari juga kami berjihad dengan engkau ya Rasulullah. Ada sebuah kaum bahkan lebih mulia daripada kami, kata para sahabat. Siapa itu mereka ya Rasulullah? Sedangkan kami tiap hari berjumpa denganmu, sedangkan kami berjihad denganmu. Engkau katakan masih ada daripada kaum yang mereka lebih beruntung daripada kami.
Maka Rasulullah mengatakan summa tuba sampai 7 kali. Rasulullah bilang beruntung, 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 kata Nabi. Siapa itu? Kata Rasulullah, liman lam yarani wa amana bi. Mereka yang enggak pernah jumpa denganku, mereka yang enggak pernah bertatap wajah denganku, mereka yang enggak pernah melihat aku, enggak pernah ngobrol, enggak pernah ngerasain kehidupanku, kata Nabi. Tapi wa amana bi, tapi mereka beriman kepadaku, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kok bisa kalimat tuba ini yang artinya daripada sebuah kalimat yang artinya adalah beruntung dimaknai, tapi kok bisa daripada akhir daripada umat Nabi, kita hidup yang di akhir zaman ini, tapi kok tetap dicap oleh baginda Nabi daripada sebuah kaum yang akan berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Karena tuba tersebut, Pak Bu. Kalimat tuba itu adalah kalimat yang berarti syajaratun fil jannah. Nanti di surga ada sebuah pohon surga yang bernama pohon tuba. Pohon itu khusus pepohonan yang ada di surganya Allah. Itu pohon khusus yang ada di dalam surganya Allah. Maka kalau Nabi sudah bilang tuba summa tuba, artinya orang itu akan mendapatkan pohon tuba, 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 tuba. Pohon tuba yang akan ia dapati daripada umat yang gak pernah melihatku, tapi mereka beriman kepadaku. Artinya mendapatkan pohon tuba berarti secara tidak langsung Nabi mengatakan ia akan menempati surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ya, jadi ini. Jadi walaupun umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tidak pernah menatap wajah Nabi, tapi beriman kepada Nabi, tetap Nabi bahkan katakan mereka adalah orang yang mendapatkan syajaratut tuba, ke pohon keberuntungan, akan mendapatkan pohon tuba, yang pohon tersebut adalah pohon khusus Allah keluarkan nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini merupakan sebuah stempel, cap dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya orang yang tidak berjumpa dengan Nabi, yang tidak menatap baginda Nabi, tapi mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan orang-orang yang imannya diakui oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang kita alhamdulillah wa syukurillah guru-guru kita ngajarin, Pak Bu. Maka yang namanya hadir di majlis maulid itu merupakan sebuah majlis yang indah. Di situ kita akan lebih mengenal siapa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan mengenal ya orang-orang Yahudi dulu, Pak Bu. Sebelum Nabi lahir, sebelum Rasulullah lahir ke atas muka bumi ini, Al-Qur'an mengatakan orang-orang Yahudi mengetahui siapa itu orang yang bernama Muhammad. Orang-orang Yahudi mengenal siapa orang yang bernama Muhammad seperti apa? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal orang yang bernama Muhammad sekalipun orang yang belum lahir. Nah, orangnya waktu itu Nabi Muhammadnya belum lahir, belum ada di muka bumi, belum bentuk manusia utuh, belum ada Nabi Muhammad. Tapi orang-orang Yahudi zaman dulu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, kata Al-Qur'an. Mengetahui, mengenal Nabi Muhammad di orang Yahudi sebagaimana mereka mengenal akan anak-anak mereka sendiri. Ya, namanya orang tua, ibu, khususnya ibu-ibu. Yang namanya anak sendiri pasti apal. Ibu-ibu lagi di dalam rumah, anaknya main di luar, itu anak nangis di luar, teman-temannya banyak. Tatkala dengar tangisannya, Bu, oh ibu kenal pasti, oh itu suara anak saya. Padahal belum ngelihat orangnya siapa yang nangis, tapi udah tahu kalau itu adalah tangisan suara siapa? Suara anaknya. Ya apa enggak Bu, kira-kira Bu? Kenal enggak Bu suara anak sendiri? Kenal. Oh anaknya dari jauh, jalan sama teman-temannya pulang sekolah. Ya, walaupun dari jauh belum jelas matanya dilihat wajah anaknya, tapi udah tahu, oh nih jalan yang kayak begini modelnya jalannya anak saya nih katanya. Ya Bu, oh ini gaya jalannya bocah nih jalannya anak saya ini. Kenal tuh ibu tuh, karena kenapa? Karena anak kan
anak kandung. Orang Yahudi dulu Bu, sebelum Nabi lahir kenal dengan Rasulullah seperti seorang orang tua ibu yang kenal terhadap anaknya sendiri. Artinya apa? Oh, orang Yahudi dulu detail mengetahui akan sifatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Detail dia tahu. Ya, perinci betul dia tahu siapa itu orang yang bernama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tatkala Rasulullah lahir, jadi enggak heran orang Yahudi, oh sifatnya begini. Oh ciri-ciri Nabi akhir zaman begini, udah disebutkan. Sudah disebutkan dari sebelum lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau bicara tentang keindahannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oh enggak ada habisnya. Maka dalam Maulid Tiba dikatakan apa Pak Bu? Madihuka qasirun walau jaa bibadlim majhud wa wasifuka ajizun an hasri ma hawaita min khisalil karami wal jud al kaunu isyaratun wa antal maksud ya man nala asyrafa magamam mahmud. Kata sahibul Maulid Ad-Daibai, madihuka qasirun walau jaa bibadlim majhud. Orang yang memujimu, madihuka, orang yang memujimu, qasirun walau jaa bibadlim majhud, akan lemah, enggak bakal sanggup, kata Syekh Maulid Ad-Daibai. Kata Imam Abdurrahman Daibai dalam maulidnya, enggak bakal sanggup siapapun orangnya yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak bakal sanggup, enggak bakal mampu, walaupun bibadlim majhud, udah betul-betul mengerahkan tenaganya. Kitab apa aja dibaca, enggak 1-2 kitab dibaca untuk mengetahui siapa itu Rasulullah. Banyak kitab dibaca. Walaupun udah banyak kitab dibaca, tetap akan lemah, enggak mampu menceritakan akan keindahannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Maulid Daibai dalam asyrakalnya mengatakan, anta asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru. Asyraqal badru alaina, asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru mithla husnik ma ra'ayna qattu ya. Masya Allah. Kata pengarang Maulid Ad-Daibai, di situ dikatakan asyraqal badru alaina, keluar, timbul sebuah cahaya yang sempurna kepada kita. Cahaya yang indah keluar ke atas bumi ini, menyinari akan keindahan buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah cahaya itu keluar, kalau udah cahaya itu muncul, keindahan cahaya itu keluar, apa yang terjadi? Fakhtafat minhul buduru. Bintang yang lain pun bakal redup katanya. Keindahan cahaya yang lain pun bakal kalah, nggak bakal nongol bintang-bintang apapun. Fakhtafat minhul buduru, nggak bakal keluar. Karena keindahannya itu cahaya, yaitu cahayanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mithla husnik ma ra'ayna, seperti keindahanmu ya Rasulullah, seperti keindahanmu bahai baginda Nabi, ma ra'ayna, enggak pernah kami lihat. Kata pengarang Maulid itu, enggak pernah melihat keindahan seperti keindahan beliau. Qatiya wajhas surur, hanya wajahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajah yang selalu membawa kegembiraan. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaikan cahaya yang indah. Maka suatu saat Pak Bu, ya, Al-Imam At-Tabarani beliau juga menuliskan di dalam mu'jamnya di sebuah hadis daripada Jabir bin Samurah. Kata Sayyidina Jabir bin Samurah, sahabat Nabi Bu, kata beliau, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin muqmirah. Suatu saat aku pernah, satu malam, kata beliau. Kata sahabat Nabi bernama Jabir bin Samurah. Apa kata beliau? Suatu saat aku pernah suatu malam yang indah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau berjua dengan Nabi di sebuah malam purnama yang indah.
Lalu kata Sayyidina Jabir, faja'altu anduru ilal qamar thumma ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itu malam tatkala lagi sedang bagus-bagusnya bulan purnama, sedang terang-terangnya cahayanya, tatkala itu faja'altu anduru ilal qamar thumma ila Rasulillah. Kemudian itu malam aku memandang ke cahaya bulan tersebut, kemudian aku memandang kepada wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat lagi ke bulan, lihat lagi ke wajah Nabi. Lihat lagi ke bulan, lihat lagi ke wajah Nabi. Mundar-mandir beliau melihat, bolak-balik beliau melihat untuk membandingkan mana sih wajah yang lebih terang, bulan purnama apa wajahnya Nabi. Diperhatikan sama Sayyidina Jabir bin Samurah sampai beliau tatkala melihat bulan, melihat Nabi mundar-mandir, kesimpulan beliau katakan, tatkala melihat bulan kemudian aku melihat Nabi, lahu ahsanu indi minal qamar. Ternyata wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih indah tatkala malam tersebut dari purnama yang begitu indah. Kenapa? Keindahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terkalahkan oleh apa? Oleh apapun. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, jadi kita beruntung menjadikan Allah jadikan kita sebagai umatnya Rasulullah. Oh, sebuah keberuntungan. Ya, sampai dicap oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap enggak boleh nanti di akhirat ada umat yang masuk surga sebelum umatnya Rasulullah. Enggak bakal umatnya Nabi Musa masuk surga duluan sebelum umatnya Rasulullah masuk. Enggak bakal umatnya Nabi Ibrahim dipersilakan masuk surga duluan sebelum umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk. Tetap Allah akan prioritaskan, karena Allah ciptakan apapun, Allah ciptakan apapun Pak Bu, semuanya karena sebab akan diadakan, dihadirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis qudsinya Allah mengatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau, kata Allah, 3 kali Allah bilang, Bu, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kalau bukan karenamu ya Muhammad, kalau bukan karena kamu ya Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, ma khalaqtul aflak, aku enggak bakal ciptakan sesuatu dunia beserta isinya, enggak bakal, kata Allah. Semua aku ciptakan yang ada di dunia, apapun dari bentuk surga dan neraka yang aku ciptakan, kata Allah. Karena sebab siapa? Karena sebab baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita beruntung. Jadi kalau kita sudah tahu keberuntungan yang kayak begini, kita tingkatkan, kata beliau Syed Muhammad bin Ali Al-Maliki, beliau mengajarkan kepada kita, ayo kita tingkatkan ibadah kita, kita tingkatkan sholawat kita. Mumpung kita berada di bulan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan kelahiran beliau, ayo sholawat kita. Habis maghrib, ya Pak Bu ya, sebelum berangkat ngapa-ngapain, duduk dulu, ya Bu, pegang tasbihnya yang ada tasbih. Kalau enggak pakai tangan, baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca, ya Pak Bu ya. Dapatnya berapa? Sebanyak-banyaknya sampai nunggu adzan Isya. Sampai nunggu adzan Isya. Mumpung masih berada di bulan Rabiul Awal, ya, bulan kelahirannya beliau, perbanyak selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini keberuntungan buat kita, keberuntungan buat kita. Karena yang namanya selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan kita doang, Pak Bu. Ya, bahkan dalam sebuah sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan dalam sebuah hadis bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tiap harinya, Bu Pak, menurunkan 70.000 malaikat. Pagi 70.000, siang 70.000, sore 70.000. Bergantian itu malaikat turun ke atas kuburnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang ke kuburannya Nabi, mengepakkan sayapnya, kemudian yusalluna ala Nabi, berselawat kemudian beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna ala Nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu berselawat sampai sekarang pun
maka ada Allah turunkan 70.000 malaikat khusus untuk bersalawat di atas makamnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang walaupun ya tidak ada orang yang misalkan enggak ada orang yang mengunjungi makam Nabi, enggak ada orang yang ziarah kepada baginda Nabi, tapi tetap akan ada para malaikat yang memberi salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Itu tempat enggak pernah putus dari salam kepada baginda Nabi. Itu makam Nabi enggak pernah putus daripada makhluk yang memberi salam kepada Rasulullah. Maka wajar kalau itu tempat-tempat yang mulia, tempat sumbernya barakah. Karena kenapa? Para malaikat pun bergantian ngantri untuk memberi salam dan berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala kita menjadi umatnya, kemuliaan baginda Nabi luber, kita pun kena dengan kemuliaannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mumpung kita berada di bulan Rabiul Awal, ayo Pak Bu, selawat kita kita baca ya, paling sedikit sehari seenggak-enggaknya 100 lah. Ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Sambil kita berada di depan rumah, Ibu. Ya, daripada bengong ngeliatin pohon mangga belum jatuh tuh mangga. Ya Pak Bu, sambil megang tasbih baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca. Ya. Sambil ngapain? Sambil berselawat, sambil duduk di depan rumah. Sambil masak bisa. Ya Pak Bu ya, sambil masak tempe, masak tahu, baca selawat Pak Bu. Baca selawat makanan yang menjadi obat, jadi barokah karena sebab selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak ibu zaman sekarang ini goreng-goreng tempe tahu, bukan sholat malah nyanyi, malahnya nyanyi dicurhat. Ya Allah, ya Pak Bu ya, baca solawat ya Pak Bu ya, baca solawat mumpung berada di bulan Rabiul Awal, sambil nunggu toko ya Bu ya, baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Pak Bu ya, itu sumber keberkahan. Ya, dengan solawat apapun hajat kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah sabda baginda Nabi. Ya, baca solawat kata Nabi, orang yang menginginkan sebuah hajatnya dikabul, tembak dengan solawat. Pengen kebutuhannya dikabul, baca solawat sebanyak-banyaknya. Yakin ya akan Allah berikan kemudahan dalam segala urusan. Ya Pak Bu ya, siap bersolawat kepada Nabi, siap baca solawat Bu, siap perbanyak solawat, perbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan lisan kita untuk menyebut selalu dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memudahkan lisan kita selalu untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli din salih ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.